Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah metode memahami hadis dengan cara tematis, atau temanya yaitu memahami hadis secara tematis. Metode ini masuk pada pembahasan ketiga sebenarnya, yaitu membahas tentang analisis tekstual. Saya tidak akan membahas bagaimana cara analisis tekstual secara detail, yaitu per kata, per kalimat, am, khos, mutlak, muqayyad. Tetapi ada hal yang sangat penting untuk kita mengetahui kalau itu am, ada yang mengkhususkan atau tidak, atau itu global, ada yang membatasi atau tidak, itu adalah dengan cara tematis. Jadi memahami hadis secara tematis ini adalah salah satu langkah untuk analisis teks hadis. Tidak diragukan bahwa hadis dengan teks-teksnya yang beragam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Demikian karena hadis bermuara pada satu sumber, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau menyampaikan suatu perkataan kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Kadangkala sebuah hadis dalam riwayat atau jalur transmisinya yang satu berbeda dengan riwayat yang kedua. Sumber perbedaan dalam kedua buah riwayat tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau melihat suatu kebaikan pada riwayat yang pertama, namun tidak melihatnya pada riwayat yang kedua. Terkadang sumber perbedaan ini muncul dari kalangan sahabat atau tabi'in yang meriwayatkan matan atau redaksi hadis. Tentu matanya satu, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun penyampaian redaksinya dari rawi yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan pendapat yang memperbolehkan riwayat hadis dengan makna. Hadis dari Rasulullah SAW kadang dalam sebuah riwayat disampaikan secara ringkas, sedangkan dalam riwayat yang lain disampaikan secara panjang dan lebar. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak engkau kumpulkan seluruh jalur riwayatnya, maka tidak akan dapat kau pahami, karena antara hadis itu saling menafsirkan. Begitu juga Imam Qadhi Iyad mengatakan, sebagian hadis itu menghukumi sebagian hadis yang lain, dan hadis yang jelas pengertiannya itu menjelaskan kemuskilan hadis yang lain. Senada dengan itu, pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagian rawi ada yang meringkas hadis, karena itu cara yang benar bagi orang berbicara berdasarkan hadis adalah mengumpulkan seluruh jalur riwayatnya atau sanad, kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matanya. Jika memang sahih sanad-sanad tersebut, maka ia lalu menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama, karena sesungguhnya yang lebih berhak menafsirkan hadis adalah hadis itu sendiri. Ini sangat penting sekali. Ini adalah dasar kenapa kita harus menggunakan metode tematis di dalam memahami hadis, karena hadis itu saling menafsirkan. Itu bagaimana katakan sumber hadis adalah satu, yaitu Rasulullah SAW, dan hadis merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah, maka sebuah riwayat hadis harus dipahami dengan melihat riwayat yang lain, sehingga maksud hadis tersebut menjadi jelas. Di antara redaksi hadis ada yang bersifat umum dalam satu riwayat, sedangkan dalam riwayat lain
dengan topik yang sama redaksinya bersifat khusus, maka redaksi yang umum tersebut harus dipahami secara khusus. Bagaimana halnya redaksi hadis yang bersifat mutlak atau mempunyai pengertian yang luas, ada yang muqayyad, memiliki pengertiannya yang terbatas, ada yang mujmal atau global, ada yang mubayyin bagi penjelas pada topik yang sama. Maka dalam hal ini yang mutlak harus dipahami dengan pengertian yang muqayyad, dan yang mujmal harus dipahami dengan pengertian yang mubayyin, sehingga redaksi hadis yang tadinya bersifat global menjadi jelas. Atau dengan istilah lain, hadis yang belum jelas maknanya harus ditafsirkan oleh hadis yang sudah jelas maknanya. Inilah yang disebut bahwa hadis dengan hadis saling menjelaskan. Sebagaimana halnya Al-Quranul Karim, ayat dengan ayat saling menafsirkan. Berpijak pada satu riwayat saja dalam memahami hadis terkadang dapat menimbulkan kesalahan di dalam memahami maksudnya. Bahkan dapat juga berdampak pada pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Terus bagaimana langkah-langkah dalam metode ini? Yang pertama adalah mengumpulkan semua riwayat hadis dalam tema yang sama. Yang kedua, mengkritisi riwayat-riwayat tersebut dengan cara menyeleksi yang sahih dari yang dhaif. Ketiga, mengambil riwayat yang sahih dalam hadis tersebut dan meninggalkan riwayat yang tidak sahih, atau mengambil hadis yang berlaku, yang diamalkan, dan meninggalkan hadis yang tidak berlaku. Misalnya hadis-hadis yang telah dinasakh. Ya tentunya tidak semua riwayat tidak sahih langsung ditinggal begitu juga, karena terkadang riwayat yang tidak sahih itu memiliki penafsiran yang menjelaskan lebih gamblang daripada riwayat yang sahih. Yang keempat, mengambil teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas, lalu menyeleksinya dari teks-teks hadis petunjuk maknanya tidak jelas. Terus yang terakhir, menafsirkan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang jelas petunjuk maknanya. Berdasarkan kaidah, lafaz yang jelas dapat menafsirkan lafaz yang tidak jelas. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh, atau contoh aja secara tematis. Kita mengambil tema isbal. Isbal yaitu memanjangkan celana atau sarung di bawah mata kaki. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis tersebut, bagaimana jadinya? Ini yaitu tentang hadis memanjangkan kain bawah, yaitu istilahnya isbal. Kita memakai sarung atau celana di bawah mata kaki. Ini. Bahasan ini termasuk yang diperdebatkan oleh mayoritas umat Islam sekarang. Faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam hal ini bahwa sebagian kaum muslimin menggunakan hadis dengan satu riwayat saja, sedangkan sebagian yang lain menggunakan hadis dengan dua riwayat. Hadis-hadis tentang bahasan ini contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Bagian kain yang memanjang ke bawah menutupi dua mata kaki adalah berada di neraka. Hadis kedua, "Bainama rajulun yajuru izarahu idh khusifa bih wa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari, ketika seorang laki-laki menyeret kainnya karena rendah, itu menutupi mata kaki, maka ia berbuat sombong di muka bumi hingga hari kiamat. Pada dua riwayat di atas, Rasulullah SAW mengutarakan secara umum bahwa orang yang menyeret kain bawahnya, maka ia berada di neraka.
atau bagian tubuh di bawah mata kaki yang tertutup kain adalah di neraka. Rasulullah SAW tidak menyampaikan keterangan atau alasan apapun. Masyarakat memahami hadis ini secara umum, artinya bahwa orang yang memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki, maka pakaiannya di neraka. Coba kita kumpulkan dengan riwayat yang kedua. Redaksi hadisnya diberi keterangan bahwa konsekuensi neraka tersebut itu bagi orang yang angkuh atau sombong. Riwayat ini dengan ragam redaksi. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, la yanzurullaha ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat dengan rahmat orang yang menyeret kainnya karena sombong. Ada tambahan redaksi karena sombong. Rasulullah SAW juga bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga, man jarra thawbahu khuyala alam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarhi ila an ata'ahada dhalika min. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman yasna'uhu khuyala. Rasulullah bersabda, siapa yang menyeret kainnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya salah satu bagian kainku menjulur, hanya saja aku harus terus menjaganya. Jika tidak boleh menjulur, maka Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sombong, dengan kesombongan. Terus hadis yang ketiga, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Pada hari kiamat Allah tidak melihat dengan rahmat orang yang menjulurkan kainnya karena sombong. Ada tambahan kesombongan. Hadis yang keempat, bainama rajulun yashi fi hullatin yu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatah idh khasafa Allah bihi fa huwa yataljaljalu ila yaumil qiyamah. Ketika orang laki-laki berjalan dengan pakaian yang membuat dirinya bangga, ada tambahan bangga ini, membuat dirinya bangga, mentara belakangnya sampai bahu, seketika itu Allah merendahkannya, maka ia akan tenggelam sampai hari kiamat. Keterangan tambahan dalam riwayat-riwayat ini disampaikan dengan beberapa redaksi yang berbeda. Maknanya sama, menurut pendapat yang memperbolehkan riwayat hadis dengan makna yang sama. Semua redaksi dalam hadis ini mengacu pada makna takabur atau kesombongan. Hadis tersebut dalam sebagian riwayat bersifat mutlak tanpa keterangan, sedangkan dalam riwayat yang lain bersifat muqayyad diberi keterangan. Penyelesaiannya cukup kembali pada kaidah ilmu usul fikih. Idza warada dalilani fi mawdu'in wahidin, al-awwalu minhuma mutlaq wa tsani muqayyad, fala budda min hamlin mutlaq 'ala al-muqayyad. Apabila ada dua buah dalil dalam satu bahasan, yang satu bersifat mutlak dan yang kedua bersifat muqayyad, maka dalil yang mutlak harus dipahami secara muqayyad. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan mengutip pernyataan Nawawi menyatakan bahwa teks-teks hadis tentang orang yang menyeret kain dengan sombong menunjukkan bahwa keharaman tersebut khusus bagi orang yang sombong. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa beliau mencantumkan hadis-hadis seperti ini dalam bab ikhtilafil hadis. Kemudian apabila beliau menemukan dua buah hadis yang bertentangan, salah satunya mencantumkan ilat atau keterangan, sedangkan yang kedua tidak mencantumkannya, maka hadis yang menyebutkan ilat harus diunggulkan atas hadis yang tidak menyebutkan ilat. Ini adalah metode Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kesimpulannya bahwa menurunkan kain berada di neraka apabila pelakunya itu sombong. Jika tidak sombong, maka tidak berada di neraka. Jika demikian, maka penyebab masuk neraka dalam hal ini adalah sifat takabur. Dengan begitu, siapa yang mengenakan kain di atas mata kaki, apabila disertai kesombongan, maka ia berada di neraka pula. Oh, ini kesimpulan Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub menyimpulkan, walaupun Anda di atas
mengenakan kain di atas mata kaki, apabila disertai kesombongan maka ia berada di neraka juga. Karena alasan masuk neraka adalah sifat sombong, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, bukan menurunkan kain. Maka menurunkan kain yang diancam neraka ini, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, karena mengindikasikan kesombongan. Kesimpulan ini didukung oleh hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya terdapat sifat sombong seberat atom. Ini adalah salah satu contoh kita memahami hadis secara tematis. Kita harus mengumpulkan satu riwayat dengan riwayat yang lain, sehingga tatkala ada riwayat yang mutlak dan kita kumpulkan ternyata ada riwayat muqayyad, maka yang mutlak itu ditakyid dengan riwayat yang muqayyad atau yang ada keterangannya. Yang cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.